Hai, welcome back to Misika Channel. Hari ini saya akan membahas alur cerita film Bollywood yang pastinya sangat menarik untuk disimak. Film yang akan kita bahas pada hari ini menceritakan tentang balas dendam seorang suami atas kematian anak dan istrinya. Film yang diproduksi Maddock Film ini dibintangi artis papan atas Bollywood seperti aktor tampan Varun Dhawan, Yami Gautam, Huma Qureshi, Nawazuddin Siddiqui, Divya Duta, dan Radhika Apte. Film ini juga termasuk salah satu film box office dan mendapatkan banyak penghargaan dan masuk di nominasi film terbaik. Sebelum kita ke alur cerita, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Let's check it out! Di awal scene, terlihat seorang ibu dan anak yang sedang membeli sesuatu di depan jalan Bangchan Laksmi. Lalu, mereka pun menyeberang jalan. Mereka adalah Misha dan Robin. Ketika membuka pintu mobil, tampak dua orang perampok berlari kebingungan. Mereka pun merebut mobil Misha dan menahan Misha dan Robin. Perampok itu adalah Lia dan Harman. Polisi pun mengejar mereka. Karena kalut, mobil pun menabrak mobil lain yang membuat pintu mobil depan terbuka dan membuat Robin terjatuh dari mobil. Misha pun histeris karena khawatir dengan Robin. Lia pun lepas kendali dan menembak Misha. Lia kemudian meminta Harman turun dengan membawa pistol dan uang jarahannya. Sedangkan Lia kabur dengan mobil tersebut dan akhirnya tertangkap polisi. Scene pun berpindah. Raghav alias Raghu adalah suami dari Misha yang mendapatkan apresiasi dari rekan-rekannya karena presentasinya yang sangat bagus. Lalu, Raghu mendapatkan panggilan telepon. Raghu pun bergegas menuju rumah sakit dan menyaksikan istrinya menghembuskan nafas terakhirnya dan melihat Robin di meja otopsi. Tentu saja ini membuatnya syok berat. Sedangkan Lia diinterogasi polisi terkait rekannya dan uang jarahannya. Raghu pun pulang dan memberitahu keluarga dan temannya jika Misha dan Robin dikremasi besok jam 4. Di dalam rumah, Raghu pun teringat kenangan bersama istri dan anaknya sebelum meninggal yang membuatnya semakin sedih. Polisi pun terus menginterogasi Lia, namun Lia selalu menjawab jika Harmanlah yang menembak Misha dan dia tidak tahu keberadaan Harman dan uang jarahannya. Keluarga Raghu pun mengajak Raghu ke Mumbai supaya Raghu bisa melupakan kesedihannya, namun Raghu menolaknya. Inspektur Govind memanggil Raghu apakah mengenali sketsa wajah rekan Lia atau tidak. Raghu pun menemui Lia yang membuatnya lepas kendali. Rekan kerja Raghu pun datang ke rumahnya, namun Raghu malah menghindari mereka. Raghu pun akhirnya menemui seorang detektif yang bernama Bu Joshi. Di malam harinya, polisi jaga mengecek sel penjara. Teman-teman satu sel Lia pun mengajaknya minum minuman di kawal polisi jaga tersebut. Di sana, tahanan lain menanyakan uang jarahan tersebut dan membuat mereka berkelahi. Keesokan paginya, Ibu Lia mengunjunginya. Bu Joshi, detektif sewaan Raghu, berusaha mendekati Ibu Lia untuk mengorek informasi yang ternyata Lia merampok bank karena tergila-gila dengan Cimil, yaitu kupu-kupu malam yang sangat dicintainya sejak kecil. Bu Joshi pun menyampaikan informasinya kepada Raghu. Raghu pun mencari Cimil di Mumbai dengan berpura-pura ingin menyewanya. Raghu pun mengancam Cimil untuk mencari tahu terkait rekan Lia
dan menawari uang sebagai imbalannya. Di pagi harinya, Cimil datang ke penjara dan memberitahu Lia jika Ragu mencarinya. Cimil lalu memberitahu Ragu jika Lia tidak membuka mulutnya terkait rekannya. Akhirnya, Lia dijatuhi hukuman penjara atas penjarahan dan pencurian yang membuat Ragu marah karena tidak mendapatkan keadilan atas istri dan anaknya yang tewas. Sin pun berpindah ke kereta. Ragu pun bersedih dan mengenang momen bersama istrinya. Orang-orang di kereta pun mengenali Ragu sebagai suami korban perampokan bank yang membuatnya marah. Dia pun berusaha menabrakkan dirinya di truk yang membuat marah dua sopir truk tersebut. Ketika Raghav pingsan, sopir bajai membantunya. Lalu, Ragu menyewa rumah di dekat penjara Lia selama 20 tahun. Di scene lain, Lia pun berusaha kabur dengan naik truk sayur dan menutupi tubuhnya dengan goni yang mana polisi memergokinya yang membuatnya tertangkap lagi. Namun, Lia tetap berusaha mencari cara kabur dari penjara. Di hari lain, ada burung yang tersangkut kabel listrik di atas pagar penjara. Polisi pun mematikan aliran listrik selama 10-15 menit untuk mengevakuasi burung tersebut. Tentu saja, Lia memanfaatkan itu untuk memanjat pagar dan kabur. Namun, tetap saja polisi bisa menangkapnya. 15 tahun pun berlalu. Teman-teman Lia pun mengejeknya yang membuatnya naik pitam dan terjadi keributan. Namun, Lia malah terjatuh tanpa sengaja. Soba, seorang pengurus LSM untuk rehabilitasi narapidana, menemui Ragu untuk memintanya memberikan pengampunan kepada Lia karena Lia hanya mempunyai waktu 1 tahun untuk bertahan hidup karena kanker perut. Ragu pun marah dan menolaknya. Soba pun meninggalkan kartu namanya dan meninggalkan Ragu. Tanpa disangka, Ibu Lia datang menemui Ragu. Dia memberitahu tentang Herman dengan imbalan Ragu akan memberikan pengampunan kepada Lia. Akhirnya, permohonan pengampunan Lia pun disetujui. Ragu pun terlihat di pabrik tempat dia bekerja. Dia pun menuju ke stasiun Badlapur. Dan akhirnya Ragu pun tiba di sebuah lift dan menaiki lift tersebut bersama dengan Herman. Scene pun berpindah di jalanan yang sepi di mana mobil seorang perempuan tiba-tiba bocor. Perempuan tersebut adalah Kancan alias Koko, yaitu istri Herman. Ragu pun memberikan tumpangan dan mengantarkan Kancan pulang ke rumahnya. Suatu hari, Ragu makan malam di restoran Kongkan Queen milik Herman dan Kancan. Kancan pun melihat Ragu dan memperkenalkannya kepada Herman. Ragu pun menceritakan tentang istri dan anaknya yang tewas 15 tahun lalu saat perampokan bank. Ragu berkata kepada Kancan jika besok Herman mengundangnya makan siang di rumah. Keesokan harinya, Ragu datang ke rumah Herman. Kancan pun minta maaf atas kesalahan Herman. Herman mengakui jika ia terlibat di perampokan itu, namun Lia lah yang membunuh Misha. Namun, Ragu tidak percaya. Herman pun berjanji memberikan semua uang bagian Lia kepada Ragu. Ragu pun meminta Kancan untuk tidur bersamanya. Kancan pun setuju karena Ragu mengancam akan melaporkan Herman ke polisi. Di dalam kamar, Ragu meminta Kancan berpura-pura mendesak untuk menyakiti hati Herman. Herman pun marah karena mengira Kancan tidur dengan Ragu. Lia pun akhirnya dibebaskan dan dia tidak tahu kalau polisi membuntutinya. Lia pun bergegas pulang untuk menemui ibunya.
Kemudian Lia mencari keberadaan Cimil. Cimil pun merasa iba kepada Lia dan memberinya uang. Lia pun menghubungi Harman untuk meminta bagiannya dan paspor. Kancan pun meminta Harman untuk menghubungi Raghu kalau Lia menelepon dan mengajak bertemu dengan Harman jam 10 di terminal bis. Raghu pun menyuruh Harman untuk memesan 2 tiket ke Shirdi. Scene pun berpindah di restoran di mana Raghu mengingat pertama kali kalau dia tahu Misha hamil dan melamarnya di depan umum. Pagi harinya, Lia bersiap untuk mengambil paspor dan uang bagiannya. Raghu pun datang ke rumah Harman dan meminta Kancan mandi dan tidur bersamanya. Di kamar mandi, Kancan menelepon Harman. Saat keluar dari kamar mandi, Kancan kaget karena kamarnya diselimuti plastik. Tiba-tiba, Raghu memukulnya dengan palu. Sesaat kemudian, Harman datang membawa uang bagian Lia. Harman pun memberi uang itu kepada Raghu. Lalu Harman mencari Kancan dan naik ke lantai atas. Dia pun kaget melihat Kancan dalam keadaan sekarat. Raghu juga memukul Harman. Akhirnya Kancan dan Harman tewas. Setelah itu, Raghu berkencan dengan Soba sebagai alibinya jikalau dijadikan tersangka atas tewasnya Harman dan Kancan. Setelah Soba tidur, dia pun mengambil mayat Harman dan Kanca untuk menguburnya. Di tengah jalan, dia pun diberhentikan patroli polisi. Raghu dibiarkan pergi karena menjawab baru saja membunuh, yang mana polisi mengira dia bercanda. Lalu Raghu pun mengubur mayat Harman dan Kancan. Di saat itu, Lia menonton bioskop. Dia menyadari jika polisi membuntutinya. Dia pun bisa kabur dari polisi tersebut. Lia pun menunggu Harman di terminal. Lia pun kaget ketika Raghu yang menemuinya, bukan Harman. Lalu Lia mendatangi restoran Harpe. Polisi juga memeriksa bukti CCTV di restoran Harman dan mengetahui jika Raghu juga menemui Harman dan istrinya. Inspektur Govin pun mencurigai Raghu. Dia pun datang ke pabrik untuk menanyakan di mana posisi Raghu ketika Harman dan Kancan hilang. Raghu pun beralibi jika dia berkencan dengan Soba. Inspektur Govin pun mengambil gelas teh Raghu dengan diam-diam untuk memeriksa sidik jarinya. Di sisi lain, Lia mencari ibunya dan menanyakan apakah ibunya memberitahu Raghu tentang Harman. Soba pun marah karena diinterogasi terkait kencannya dengan Raghu yang dijadikan alibi. Sesampainya di rumah, Raghu melihat gembok rumahnya terbuka. Ternyata Lia menunggunya dan menanyakan uang bagiannya. Mereka pun berkelahi dan Lia pun pingsan. Lia pun terbangun, lalu Raghu menjelaskan bahwa dia adalah pembunuh Harman dan Kancan dan memberitahu cara dan di mana mereka dikuburkan. Raghu juga memberitahu kalau Lia tidak akan menemukan uang tersebut. Lia pun kaget dan menanyakan apakah Raghu akan membunuhnya. Namun, Raghu tidak akan membunuh Lia karena kanker perut yang akan membunuh Lia. Akhirnya, Lia pun mengaku kalau dia yang membunuh Misha karena kalut. Sekarang tidak ada bedanya antara dirinya dan Raghu yang sama-sama adalah pembunuh. Dia mengatakan kalau Raghu itu sakit karena merencanakan pembunuhan Harman dan Kanca. Sedangkan dia lepas kendali dan tidak bermaksud membunuh Misha. Lia pun menemui Cimil dan memberitahu tentang dirinya yang akan meninggal karena kanker. Dan Raghu adalah pembunuh Harman dan Kancan. Keesokan harinya, Raghu menjual barang-barang diawasi Inspektur Govin. Lalu dia pun mendatangi dan mengancam Raghu.
Dia akan membiarkan Ragu lolos asalkan uang jarahan itu diberikan kepadanya maksimal di hari Senin, di hari pensiunnya. Setelah itu, Ragu mengecek uang jarahan itu yang disembunyikan di pabrik. Di hari pensiunnya, Inspektur Govin menelepon dan mengancam Ragu. Ketika dia bergegas untuk mendatangi Ragu, Lia pun tiba-tiba datang dan berkata dialah yang membunuh Harman dan Kancan. Sehingga Lia ditahan polisi, sementara Inspektur Govin begitu marah sebab dia gagal mendapatkan uang tersebut. Ragu pun bingung melihat berita penangkapan Lia di TV. 7 bulan setelah itu, Soba datang menemui Lia karena dia tidak melakukan kemo dan malah sibuk bekerja. Di saat bersamaan, Jimil datang menemui Ragu dan memberitahu kalau Lia memberikannya kesempatan kedua untuk hidup lebih baik. Dan film pun selesai. Sekian dari saya, semoga pesan moral dari film ini bisa dipetik hikmah dan pelajarannya. Don't forget to like and subscribe Misika channel. Thank you and see you.